Kita langsung masuk aja ke game yang pertama antara MBR Delvin versus RRQ Mika. Dan buat teman-teman supaya nggak kena spoiler, nontonnya di Booyah dengan delay lebih cepat dan bisa dapetin diamond gratis. Karena gak nonton, gak dapet diamond, gak Booyah. Oke, back to the Land of Dawn. Kita bisa lihat persebaran dari masing-masing hero dari kedua belah tim di laning phase. Tapi buat teman-teman di rumah yang lagi nyari teman mabar, boleh banget untuk download Lita, karena Lita teman mabar kalian setiap saat. Yoy, tapi ini ada Poe dan juga Gyogoy yang mencoba untuk bermain agresif, mengganggu purple buff, tapi Lalanisnya juga nggak mau ngambil resiko retributionnya di pop up. Bahkan dia nggak mau kontes Wonder, dia lebih milih untuk lepasin aja ke arah lawannya. Sedangkan Ana dan Azumi masih bersama-sama di arah mid lane. Ini memang harus berhati-hati sih, apalagi memang 4 hero mobility kencang. Berarti dengan cepat, dengan sigap mereka bakal siap untuk nge-backup nih. Kalau sampai meleng dikit aja. Benar banget, karena ada Matilda juga yang seperti kita udah bahas di awal. Matilda ini satu hero yang bisa melakukan mobilitas nggak cuma seorang diri, tapi bisa ngebantu teman-teman yang ada di sekitarnya juga. That's why ini yang benar-benar harus diperhatikan oleh teman-teman MBR Delvin. Tapi point of view kita udah ada berada di area bottom lane, dimana Shine harus mulai hati-hati karena Queenie di sana udah mulai di babysit sama Poe-nya Nicolius. Well. Karena kalau di babysit gini kan juga bakal memberikan space, bakal memberikan goal tambahan ke Queenie-nya, biar dia juga nantinya bisa menjadi ujung tombak dari RRQ Mika. But memang di area top lane ini menjadi keuntungan dari Esmeralda itu sendiri untuk mendapatkan shield dari Force Moon Shield-nya, terutama memang Benedetta bakal ngasilin. Tapi ini dia taruh revenge menuju ke arah depan. Bakal langsung dihambat begitu saja supaya nggak bisa mereka Queenie, tapi di arah mid lane ternyata malah Ana yang tumbang, langsung di dive in sama seorang Ashe. Yes, Ashe mampu mengamankan first blood di menit yang pertama menuju menit kedua. Tapi ada ikan paus yang lewat sejenak nih adik-adik. Mohon menunggu sebentar ya teman-teman ya, karena mungkin bisa jadi nge-lag, bisa jadi handphonenya nge-frame ya kan. Jadi kita sambil menunggu dulu sebentar, nantinya juga bakal kita lanjutkan tentu saja match yang seru ini. Sambil kita lihat di DM Instagram nih, harusnya boleh. ada banyak banget dari pantun-pantun. Ini ya ada Aldo Jenong. Oke, apa ini tuh? Ada yang nitip, gila dia sampai spam loh, saking semangatnya ngirim pantun. Mantap. Community pantun. Ke pasar beli kiwi. Cakep. Ini kan tadi udah dibacain Aldo. Udah dibacain Aldo. Yang tadi udah dibacain. Oh ini ada tapi dari Kingdom nih. Kirim juga Dedi Setiawan 24. Oke. Kok saya Dedi dari Tegal. Saya udah ngikutin WSL dari season 1 sampai sekarang. Wow. Keren Dedi. Jadi dia langsung pantun aja, pagi-pagi minum kopi hangat. Cakep. Jangan lupa Kolis dan caster lainnya tetap semangat. Thank you. Thank you so much ya. Jadi buat Dedi, ya kan kamu juga harus semangat dukung tim kesayangan kamu. Ini dapat deh sama aku nih. Dia deg-degan nonton match ini katanya dia deg-degan. Dapat deg-degannya ini gara-gara takut alter ego nggak lolos ke playoff, apa deg-degan karena di castingin Cipi? Coba tolong yang bener dikit dapat. Nice try dapat. Nice try. Deg-degan kenapa ini nggak ada klarifikasinya nonton match ini? Hari-hari ini juga ada lagi dari Ibang_Indra. Bawa baki kaca ke rawa-rawa. Cakep. RRQ Mika pasti juara. RRQ Mika pasti juara. Ini kenapa karena ada? nih MBR Delvin nih pendukungnya nih, jangan mau kalah dong sama RRQ Kingdom. Ini juga ada yang nanya ya kan, kok cara naik ke glory gimana? Ketik Rex spasi. Nggak gitu juga dong adik-adik. Rex spasi weton. Karena kamu harus lihat hoki kamu di mana nih. Tapi ini juga dari Andre_Stanford 47. Titip pantun buat Ash kata dia. Jalan-jalan ke Lamongan untuk mengenang mantan tersayang. Baik. Kalah atau menang, S tetap tersayang. Dan tapi kita bakal langsung balik lagi aja ke Land of Dawn. Masih di game yang pertama antara MBR Delvin versus RRQ Mika. Oke. Kita udah lihat technical ini sudah kelar, sudah ready lagi untuk team fight di masing-masing lane nantinya yang terbentuk. Karena point of view kita masih ada dari bottom lane, dimana dua gold laner ini masih sama-sama berisi keras untuk bisa mendorong wave minion dan bisa mencapai objektif. Walaupun dari sisi snipernya Shine udah mulai bahkan sedikit dari HP-nya Queenie, tapi udah ada Tyron Revenge juga yang dibuka bouncing ball, di follow up dengan Azumi. Namun damage yang diberikan langsung di follow up dengan satu buah Falling Storm yang dibuka oleh Virela. Paul masih bisa mundur, udah dapat CD juga di kebal orang S. Hanya gocek-gocek aja, Naviler harus mundur ke belakang. Void Crystal memperlambat pergerakan Gyogoy di area mid lane. Yap, itu udah deg-deg banget. Gak cuma Dapang lagi senang jantung, Pau juga senang jantung tuh tadi ya. Darahnya udah sekarat banget, sekali diselebeu sama selendang dikit tuh langsung take down dia. Untungnya dia masih bisa selamat. Dan di sini Shine juga masih bisa bermain dengan cukup aman di area bottom lane. Yes, namanya asing ya? Shine. Player gantian kapan produser? Shine. Gak kedengeran nih. Dari kemarin ada kan? Kemarin ada. Iya. Oh, Shine.
Ini udah berhasil mukul mundurin si Queenie loh, sampai buat Queenie pulang. Ini membuat dia harus mulai hati-hati, apalagi kalau misalnya si Shine di babysit sama Azumi. Tapi poin Navi kita ada di area top lane, ada Navilera udah mulai adu mekanik aja sama Benedetta. Benedetta udah mulai lakukan rotasi, informasi belum didapatkan, tapi Azumi di sana udah mulai coba untuk observasi. Turtle-nya udah mulai cooking aja nih sama Ash. Navilera coba untuk mundur ke belakang, tapi Turtle-nya masih bisa diamankan. Masih ada Electro Final Blow juga dari seorang Lele, tapi di sana Ash pun langsung mengejar ke arah Azumi. Azumi tumbang, Navilera juga langsung diajar dengan Shadow Kirunya. Kita lihat selamat Falling Star Moon kabur ke belakang. Tapi Circling Eagle dari Paul benar-benar menghambat seorang Ana untuk kabur, dan Ana pun langsung di shutdown. Turtle plus 1 poin kill, 2 ya? Iya, Turtle-nya diambil sama Azumi kan? Iya. Iya, wow, di steal, tapi mereka harus kehilangan 2 pemainnya tadi. Buat nggak terlalu rugi bagi RRQ Mika setelah kehilangan objektif Turtle. Tapi kita bisa lihat juga kali ini dari kedua belah tim reset kembali setelah peperangan yang signifikan terjadi di area Turtle Pit. Turtle akan kembali muncul dalam waktu 79 detik di posisi yang sama. Tapi di area top lane udah ada mekanik nih dari Navilera dan juga Lele, yang membuat Lele pun harus mundur setelah membersihkan wave. Yes, Star of Red udah dihindari sama Black Shoes. Ya, on point banget, dan langsung di-recall sama Gyogoy untuk memancing emosi jiwa dan raga ya. Itulah dia enaknya Lilia, bisa langsung nge-kite back, mencoba mancing lawannya keluarin resource, tapi ternyata bohong gitu. Iya, langsung dikibulin. Insurance-nya ya dari sisi Black Shoes-nya. Ini membuat harus mulai hati-hati. Informasi boleh didapatkan, tapi Lele masih bersikeras dengan setengah HP-nya untuk Electro Final Blow. Poin nanti kita kembali kita scare mulai terjadi. Eagle udah mulai dipop juga salah seorang Paul, membuat Azumi harus hilang ditelan oleh hero dari RRQ Mika. Well. Tapi ada pantun nih sedikit dari Min Sinting. Naik ke atas genteng, panas cuacanya. Pak produser ganteng, bismillah skin kufra katanya. Tiba-tiba kembali Pak produser deh. Tapi kita lihat memang di area bottom lane di sini mencoba untuk masuk dari seorang Shadow Kiru juga dilepaskan, tapi ditempel sama Ana dan juga Shine. Masih bisa flick out dari seorang Shine sehingga dia pun masih selamat. Meanwhile the mid lane, Gyogoy langsung dipukulin dan Gyogoy-nya pun langsung ditumbangkan. Keren Pak produser, langsung pakai kamera kecil biar kita lihat 2 momen sekaligus. Oke, nice. Tapi kali ini dari sisi RRQ Mika sendiri udah mulai rotasi lagi ke area top lane. Ini dia Turtle Game by Buya, menandakan Turtle yang kedua udah mulai muncul lagi ke area landing phase. Dari sisi Hayabusanya coba untuk mulai melalang buana lagi, mengambil possibility jungle bisa diambil. Sejauh ini pun Lele benar-benar sibuk banget untuk memberikan jalan terhadap wave middle-nya. Begitupun juga dengan Navilera di area top lane. Yap. Memang di sini Navilera sedikit menang level ya. Apalagi kan memang Lele harus melakukan rotasi juga, tapi Turtle juga kayaknya nggak bakal dikontes sih, karena memang dengan 2 assassin yang menghajar ke area Turtle tuh kayak cepet banget. Apalagi ya dibantu Electro Final Blow kan. Yes, jadi jauh lebih cepat untuk eksekusi Turtle-nya. Tapi kali ini langsung di spray down begitu saja. Queenie harus mulai hati-hati karena udah ada Azumi juga yang melintas pindah. Tapi Navilera buka 1 buah Falling Star mengarah seorang Gyogoy, namun dia nggak mau mempop karena tahu Gyogoy punya 1 buah Black Shot. Tapi di sini kita bisa lihat juga Queenie benar-benar dihajar habis-habisan oleh Shine. Apalagi ada 3 hero. Meanwhile di area top lane Lele masih bersikeras untuk bisa menumbangkan 1 objektif turret NBR Delphin. Yes. Tapi ada pantun juga di sini sambil kita bacakan makan jagung makan nangka. Kolius semangat ke case-nya. Bismillah like Born Granger. Siap. Hari-hari ada bismillahnya. Gak pernah ikhlas gitu loh kalau nyemangatin caster. Tapi di arah mid lane masih terjadi team fight juga. Dan di bottom lane masih ada Void Crystal dari seorang Ana. Uset S-nya balik lagi. Gyogoy-nya langsung dikejar. Dan ternyata Lalanis masih mendapatkan poin kill-nya. Dan di arah bottom lane gagal untuk menculik 1 orang hero dari NBR Delphin. Yes, benar banget. Mungkin karena Shadow Hero-nya terbagi oleh 3 hero yang ada di area bawah. Tapi Navilera mengatasi Dirt Force. Sudah ada Phantom juga yang yang dikeluarkan oleh Lele mengarahkan Navilera, Kolius. Tapi S dan Lele tidak mau membiarkan Navilera yang mencoba cutting minion. Falling Star Moon mulai dilepaskan. Navilera masih cukup sustain, tapi Electro Final belum mulai dilepaskan. Masih coba digocek dari Navilera. Shadow Kiru dilepaskan, tapi Queenie-nya tumbang di area bottom lane. Dan kita lihat Navilera masih selamat, bahkan langsung dikeluarin stiker sama dirinya. Bahkan top outer turret langsung dihajar dan hancur sudah berkeping-keping. Meanwhile bottom lane juga masih didapatkan sama NBR Delphin yang terlihat lebih bermain objektif di game yang pertama. My god, objektif turret RRQ Mika berhasil diamankan begitu saja oleh NBR Delphin. Berbanding terbalik dengan RRQ Mika yang masih memikirkan setup apa untuk bisa menembus pertahanan NBR Delphin. Sejauh ini RRQ mulai coba untuk bermain hati-hati, dan sisi poin kill-nya terbilang balance juga karena mengantongi sama-sama 4. Shine benar-benar di babysit sama Azumi juga yang membuat dia tuh berhasil memukul mundur Queenie, yang membuat Queenie tuh benar-benar behind banget kalau gitu. Iya, membuat Queenie-nya kayak benar-benar ke pressure ya ini Pian. Tapi
Gini sih, dari Araki Mika ini kan memang rotasinya lebih kencang. Walaupun saat ini objektifnya tuh lebih unggul dari Ember David. Tapi di mid lane, Black Shoes dipakai sama Gyokoi. Dia dihajar sama Lanex yang terlalu sakit. Tapi Azumi, dia gagalin Tyrant Revenge ya. Karena tadi terlalu berbahaya. Kalau sampai dia dive in, itu dua hero. Pau yang mencoba untuk open rumput. Ternyata ada Navilera di sana. Mencoba untuk diselepet sama selendangnya. Falling Star mau dilepaskan hanya untuk mengincar ke tanah. Mungkin tadi ada semut yang taunting. Bisa jadi langsung dibungkam sama Navilera. Dia udah mulai berhasil melakukan cutting terhadap wave minion yang ada, tapi udah ada Angry Gloom juga yang dibuka di sana. Lele juga ikut serta untuk membersihkan wave minionnya. Namun satu hero dari MBR Delvin, which is Lanex, yang harus tutup target di spray dan begitu saja. Harus dibalikan keadaannya, hanya trading kill di area bottom lane. Ini game dog fight banget karena dari tadi trading point kill tuh terus-terusan terjadi ya kan. Pokoknya baku hantam terus. Di menit yang ke hampir 9 ini udah terjadi 10 kill. Bahkan goldnya lihat tuh sama persis dari kedua tim. Tapi kita lihat Lele masih berhasil untuk mendapatkan outer top turretnya dari seorang Navilera pun gagal untuk melakukan defense. Tapi ini dia Circle Eagle dihambat sama bouncing ball yang bagus banget sama Azumi. Langsung nabrak dia pun benjol dari seorang Pau. Yes. Buat Pau terus mundur sejenak. Shine udah mulai ngikutin Azumi untuk rotasi ke area mid lane kali ini. Udah mulai terkena efek slow karena ada Angry Gloom juga yang dibuka oleh Gyokoi. Sejauh ini Araki Mika dan juga MBR Delvin sama-sama coba untuk set up mencari informasi juga untuk bisa sama-sama masing-masing mengambil objektif. Turtle sudah berubah menjadi Lord yang spawn di Land of Dawn. Bahkan kali ini pun Queenie udah mulai coba untuk mendorong wave minionnya di area bottom lane kalian. Tyrant Revenge, Tyrant Rage menuju ke arah Lele, tapi masih bisa dihindari dengan an eye for an eye. Dia pun mencoba untuk menjaga jaraknya kembali, walaupun Gyokoi benar-benar kesusahan untuk masuk area teamfight karena memang dari crowd controlnya Yip ngeselin banget. Mencoba untuk open map. Gyokoi pun lemparan Angry Gloom-nya, dan bahkan itu Wonder masih berhasil didapatkan oleh seorang S. Apakah bakal terjadi teamfight? Karena sudah berkumpul 4 versus 3 hero di area mid lane. Yes, kita bisa lihat di mana teman-teman Araki Mika berhasil mendorong, tapi dibersihkan begitu saja. Sejauh ini Lalanix sudah mulai coba untuk bersihin wave minion yang sudah di-manage sedemikian hingga oleh Araki Mika. Navilera udah mulai bermain secara nakal, diketahui Lalanix terus tumbang, tapi Navilera kali ini maju ke arah Falling Star punya Pau. Tertinggal Manipulation juga dibuka, membuat Pau harus tumbang. Meanwhile di area top lane, S berhasil mengamankan satu objektif outer target yang kedua. Well, kita lihat dari Araki Mika seperti belum padam apinya, tapi Navilera di sini sudah mulai terlalu sustain. Dia pun mencoba untuk bertahan, Konsil dipapap untuk kabur ke arah belakang, tapi ada Quad Shadow dan seorang S. Alex pada belum juga dipapap untuk menghambat pergerakan dari Navilera mundur ke belakang. Tapi yes, as we know, Navilera sudah mulai terlalu tebal. Kita bisa lihat ya dari sisi Araki Mika sendiri akhirnya berhasil mengamankan dua turret di area top lane. Bottom lane turret MBR Delvin masih berdiri dengan kokoh. Kalian itu jadi tujuan selanjutnya. Navilera sendirian pun tidak bisa menahan gempuran diberikan oleh dua hero. Shadow hero-nya pun berhasil menikam satu hero Navilera di area bottom lane. Well. Ini benar-benar langsung diajar sih, kayak langsung dibales ya. Objektif demi objektif yang udah dikumpulin sama MBR Delvin dibalikin momentum satu persatu. Tapi Tyrant Revenge, Tyrant Rage langsung menuju ke arah Pau. Di bouncing ball juga supaya dia gak bisa kabur. Circle Eagle dilepaskan supaya nempel ke arah Shen, tapi ternyata Pau-nya tumbang. Gyokoi yang terjebak masih bisa menggunakan Black Shoes-nya, mencoba untuk kabur ke belakang, dan masih ada lagi di sana Alex Final Blow mencoba untuk menghajar ke arah Azumi. Tapi ternyata dari Ananya langsung menjaga posisinya sehingga hanya Navilera yang ter-take down beserta juga dengan Pau. Trading kill terjadi. Tapi kali ini Lalanix dalam bahaya karena ada Shadow hero udah dibagi dari 3 hero, tapi nggak bisa menahan gempuran yang diberikan, membuat Lalanix pun harus tumbang. Distraction yang diberikan oleh seorang S pun membuahkan hasil, di mana Setter tarot dari MBR Delvin berhasil direnggut oleh RRQ Mika. Well. Ini benar-benar menjadi momen juga untuk RRQ bisa menghajar ke area Lord supaya nggak diganggu. Tapi Navileranya sepertinya sadar apakah dia bakal mencoba mengganggu karena dia sendirian mencoba untuk dikeroyok sama 2 hero sekaligus, Gyokoi dan juga Lele. Pau datang untuk nge-zoning seorang Navilera, tapi Shine mencoba masuk dengan Azumi juga dengan Concealer. Tyrant Rage mulai dikeluarkan, Lordnya masih diamankan nama seorang Ash, tapi sepertinya spray down juga digunakan untuk ultimate dari Nibiru. Araki Mika, mereka pun mundur ke belakang karena terlalu berbahaya kalau mau komit. Wow, agak sedikit gambling tapi bisa di-secure oleh Araki Mika dari sisi Lordnya. Tapi kita bisa lihat dari sisi itemization-nya sendiri, Ash udah mengantongi Hunter Strike, satu item yang bisa mempercepat mobilitas Hayabusa sendiri, udah jadi War Axe juga, dan satu Malefic Roar yang udah dikantongi nih. Tapi dari sisi Lalanix sendiri
Udah ada Shadow Twin Blade, Elemental Reaper, dan Holy Crystal, dimana 3 item tersebut juga mumpuni banget untuk memberikan damage lebih guys. Nah, Vilera, dia ada di lini depan, mencoba menghambat 4 hero, tapi dari Queenie pun nembakin terus-terusan, lama-lama juga sakit. Lalanisha mencoba untuk bertahan, tapi turretnya juga mulai dihancurkan dari area top lane. Mulai masuk lordnya, Lalanisha harus tumbang, tapi Lele, dia terlalu di dalam Shadow. Kiro juga dilepaskan walaupun dia dapetin double kill. S-nya pun masih bisa kabur ke arah kanan sana karena kuat Shadow yang masih on point. Lordnya mencoba untuk langsung lincar sama teman-teman dari Ember Delphin, tapi dari Archimika, S bergerak ke arah bawah, Queenie bergerak menuju ke arah middle, beserta Paul yang bergerak ke arah top lane. Benar-benar rapi untuk menghabisi semua base dari Ember Delphin. Base-nya terbuka lebar, tapi kan ini mulai langsung ditembak-tembakin sama Queenie yang mencoba untuk fokus. Minion belum terlalu masuk, masih ada S yang mencoba untuk masuk dan bahkan Shine-nya pun tershutdown. Langsung diajar base-nya dihancurkan dan kemenangan game yang pertama.